guys, kenalin nama aku Fatimah Azhara Fajariani. Aku dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa dengan NIM 2402140023. Nah, dalam video ini aku akan bahas tentang konsep dasar filsafat pendidikan serta implikasinya dalam praktik pendidikan. Yuk kita masuk ke pembahasan. Seperti yang aku bilang tadi, kita masuk ke materi konsep dasar filsafat pendidikan dan implikasinya dalam praktik pendidikan. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak sih filsafat pendidikan itu apa? Nah, filsafat pendidikan adalah cabang filsafat yang membahas pertanyaan mendasar tentang pendidikan seperti tujuan pendidikan, hakikat peserta didik, peran pendidik, nilai-nilai yang harus diajarkan, dan bagaimana proses belajar berlangsung. Nah, selanjutnya ada konsep dasar. Konsep dasar yang pertama ada dasar normatif, yakni menjadi panduan bagaimana pendidikan seharusnya dijalankan. Yang kedua, rumusan tujuan, memperjelas tujuan akhir pendidikan, yakni pengembangan potensi manusia. Yang ketiga, landasan nilai, pedoman pembentukan karakter melalui etika. Yang keempat, ada analisis masalah, yakni membantu mengidentifikasi dan merumuskan solusi untuk masalah pendidikan. Selanjutnya ada ruang lingkup filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan mempunyai 3 ruang lingkup, yakni yang pertama ontologi, yang kedua epistemologi, yang ketiga ada aksiologi. Nah, ontologi ini membahas hakikat manusia, pengetahuan, dan realitas dalam pendidikan. Contohnya seperti pandangan tentang hakikat peserta didik dalam pertanyaan, apakah manusia itu makhluk bebas atau ditentukan oleh lingkungan? Yang kedua ada epistemologi, ini membahas sumber dan cara memperoleh pengetahuan. Contohnya, pendekatan pembelajaran, metode ilmiah, atau berpikir kritis. Yang ketiga ada aksiologi, ini membahas nilai-nilai dan etika dalam pendidikan. Contohnya, pendidikan karakter, moral, dan tanggung jawab sosial. Selanjutnya ada tujuan. Filsafat pendidikan sendiri punya 4 tujuan, yakni yang pertama, memberi arah dan landasan bagi teori serta praktik pendidikan. Yang kedua, membantu pendidik memahami mengapa dibalik setiap tindakan pendidikan. Yang ketiga, mengembangkan sikap kritis dan reflektif dalam merancang sistem pendidikan. Sedangkan yang keempat, ada membangun keselarasan antara tujuan pendidikan, kebutuhan masyarakat, dan nilai kemanusiaan. Selanjutnya ada aliran-aliran filsafat pendidikan. Yang pertama, idealisme, menekankan ide, moral, dan nilai spiritual, guru sebagai model moral, pendidikan berorientasi karakter. Yang kedua ada realisme, berbasis kenyataan, objektif, dan pengalaman empiris, menekankan observasi dan pembuktian ilmiah. Yang ketiga ada pragmatisme dari John Dewey, yakni pendidikan sebagai proses pengalaman nyata, pembelajaran aktif, problem solving, dan project based learning. Yang keempat ada eksistensialisme, menekankan kebebasan individu dan tanggung jawab pribadi. Pendidikan berpusat pada peserta didik, menghargai pilihan. Yang kelima ada progresivisme, yakni pendidikan harus mengikuti perubahan sosial, kurikulum fleksibel, berbasis minat dan kebutuhan siswa-siswa. Oke, selanjutnya ada implikasi filsafat pendidikan dalam praktik pendidikan. Yang pertama, dalam tujuan pendidikan, filsafat membantu merumuskan tujuan pendidikan yang sesuai dengan nilai kemanusiaan dan kebutuhan zaman. Contoh, kurikulum merdeka menekankan pengembangan karakter dan kreativitas. Yang kedua, dalam kurikulum, pandangan filsafat menentukan isi dan struktur kurikulum. Contohnya, pragmatisme menjadikan kurikulum berbasis proyek dan pengalaman langsung. Yang ketiga, ada dalam proses pembelajaran.
Filsafat menentukan pendekatan pembelajaran. Contoh, humanisme menjadikan pembelajaran yang memanusiakan manusia. Yang keempat, dalam peran guru dan siswa. Guru bukan hanya pengajar, tapi juga pembimbing dan teladan nilai-nilai moral. Siswa dipandang sebagai individu unik yang perlu dikembangkan potensinya. Yang kelima, dalam evaluasi pendidikan. Evaluasi bukan cuma angka, tapi juga pengembangan karakter, moral, dan sosial. Baik, kita masuk ke bagian akhir, yakni kesimpulan. Filsafat pendidikan adalah pondasi berpikir dalam dunia pendidikan. Ia mengarahkan apa dan mengapa pendidikan dilakukan, bukan hanya bagaimana. Praktik pendidikan yang baik lahir dari pemikiran filosofis yang matang dan nilai-nilai yang kokoh. Tanpa filsafat, pendidikan hanyalah rutinitas. Dengan filsafat, pendidikan menjadi proses memanusiakan manusia.